Genetics Indonesia, ya, laboratorium biomolekuler swasta pertama di Indonesia. Klik DNA juga berkolaborasi dengan para dokter dan ahli-ahli biomolekuler dan bioinformatika senior di Indonesia, seperti Profesor Dr. Irawan Yusuf. Beliau adalah ahli biomolekuler, steering komite lembaga Eijkman, dan juga direktur dari Marine. Ada juga Dr. Erlin Listianingsih, peneliti biomolekuler dari Genetics Indonesia, dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ada Dr. Ben Spardamean, Direktur Bioinformatics and Data Science Research Center dari Binus University. Dan ada juga Dr. Larry Tumalun, Master Gizi, dokter spesialis gizi klinis, dan beliau ini adalah seorang ahli di bidang nutrigenomik. Dan banyak sekali profesional-profesional lain yang juga berkolaborasi dengan kami. Nah, mengapa industri ini memiliki potensi market yang lebih dari 100 triliun? Ini gambarannya. Pernahkah Anda mendengar tentang tes DNA yang saat ini sedang marak dilakukan? Anda tentunya pernah tahu siapa artis terkenal ini. Yes, Angelina Jolie. Tahun 2013, Angelina Jolie melakukan double mastectomy, yaitu pengangkatan kedua payudaranya setelah diketahui memiliki potensi genetik terkena kanker payudara dengan tingkat risiko mencapai 87% dari hasil tes DNA. Majalah Times pada saat itu menuliskan di halaman depan sebagai Angelina Effect yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan perkembangan industri ini di tahun itu. Dan menariknya ketika pada tahun 2019, ketika diwawancarai, Angelina Jolie bersyukur mengambil keputusan tersebut. Karena kini resikonya hampir dikatakan 0%. Jadi ada 5 alasan mengapa Anda perlu melakukan tes DNA untuk mengetahui profil genetik Anda. Alasan pertama adalah ini merupakan tindakan preventif. Tahukah Anda bahwa 6 dari 7 penyakit paling mematikan di dunia itu ternyata diturunkan? Jadi dengan mengetahui resiko dari awal, kita bisa menghindari potensi penyakit yang diturunkan. Dengan cara misalkan mengubah pola makan atau gaya hidup. Ingat, sehat itu murah. Kalau sakit itu mahal. Ya, artinya mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Mari kita lihat kisah dari Pak Amon Fernandes, founder dari Klik DNA. Tahun 2015, Pak Amon melakukan cek DNA dari perusahaan yang berbasis di Inggris. Nah, hasil dari tes DNA tersebut menunjukkan adanya resiko genetis, kecenderungan kolesterol tinggi yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Bahkan ditulis di situ 20% lebih tinggi daripada orang normal. Nah, di tahun yang sama, karena Pak Amon khawatir, maka beliau memutuskan untuk melakukan check-up medis. Dan menariknya adalah hasilnya itu sesuai dengan tes DNA-nya. Ya, kolesterolnya tinggi dan ada penyumbatan 70% pembuluh darah jantung. Nah, kemudian Pak Amon pada saat itu melakukan tindakan pasang ring jantung. Jadi menariknya adalah dengan tes DNA, kita bisa mengetahui sebelum terjadi serangan jantung. Nah, kemudian ada kisah lagi menarik ini dari Pak David Gunawan. Ya, beliau adalah seorang pengusaha besar, konglomerat besar di Indonesia. Nah, pada tahun 2016, Pak David ini melakukan tes DNA ya untuk mengetahui apakah ada potensi kanker di dalam tubuhnya. Nah, hasil tes DNA-nya itu menunjukkan ada mutasi gen di gen MUTYH atau orang sering menyebutnya mutih yang berpotensi adanya kanker di usus besar atau kolorektal. Nah, pada saat itu Pak David memutuskan untuk melakukan cek medis ke Singapura ya dengan membawa hasil tes DNA ini. Nah, pada awalnya dokter di Singapura mengatakan bahwa di usianya Pak David yang masih muda, pada saat itu masih 33 tahun, itu tidak mungkin sudah muncul polipnya. Perkiraan dokter itu akan terjadi ketika Pak David usianya sudah 40 tahun ke atas. Tapi pada waktu itu Pak David tetap melakukan tes medis, yaitu kolonoskopi. Dan yang menarik adalah hasilnya ditemukan adanya 5 polip yang berpotensi menjadi kanker atau tumor. Sehingga pada saat itu Pak David memutuskan untuk melakukan tindakan pengambilan polip tersebut. Dan membebaskan Pak David dari risiko untuk terkena kanker kolorektal. Jadi yang menarik di sini adalah tes DNA bisa menjadi tindakan preventif. Nah, alasan kedua adalah ini merupakan investasi 1 kali seumur hidup. Teman-teman, DNA itu tidak berubah. Jadi Anda hanya perlu melakukan 1 kali seumur hidup Anda. Jadi kalau Anda hitung dengan benar, investasi Anda ini sangat murah. Apalagi jika Anda lakukannya itu di usia dini. Alasan ketiga adalah keakuratan tes DNA ini adalah 99,99%.
Dengan mesin-mesin yang terbaru dan canggih saat ini, serta jurnal medis yang semakin lengkap, membuat dunia medis itu mulai melihat bahwa pemeriksaan DNA ini merupakan masa depan dunia kesehatan. Alasan keempat adalah precision medicine. Bapak Ibu, tes DNA itu bahkan mampu mengetahui respon tubuh terhadap obat-obatan. Sehingga dengan adanya data pemeriksaan DNA dari pasien, itu akan memudahkan seorang dokter itu memberikan obat-obatan atau mengambil keputusan medis bagi pasien tersebut. Ini ada yang menarik, kisah dari Pak Simon, Direktur dari Genetics Indonesia. Nah, ayah dari Pak Simon ini mengambil tes untuk drug response karena menderita penyakit bipolar. Nah, suatu ketika ayah Pak Simon ini mengkonsumsi obat yang golongan simvastatin, yaitu obat penurun kolesterol tanpa sepengetahuan Pak Simon. Dan pada saat itu ayah Pak Simon mengeluhkan sakit pada otot-otot dan badannya. Nah, setelah dilihat oleh Pak Simon hasil pemeriksaan DNA sebelumnya, itu terlihat, sudah ditulis di sana bahwa penggunaan obat golongan simvastatin itu akan meningkatkan risiko mialgia atau memang sakit-sakit dalam tubuhnya. Nah, fakta ini itu membuat Pak Simon makin yakin bahwa pemeriksaan DNA untuk menghindari efek samping, bahkan efek yang berbahaya dalam mengonsumsi obat-obatan itu sangat amat diperlukan. Nah, alasan kelima adalah precision lifestyle. Tes DNA juga mampu melihat nutrisi apa yang paling cocok buat seseorang berdasarkan genetik. Olahraga jenis apa dan porsi latihan seperti apa yang cocok buat seseorang. Karena tubuh kita itu unik. Dan bagaimana cara merawat kulit dan sebagainya. Teman-teman, semua orang selama ini paham bahwa untuk mencapai kesehatan yang optimal itu ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama adalah gaya hidup atau lifestyle. Nah, kita tahu banyak sekali penyakit pembunuh nomor 1 di dunia itu disebabkan karena gaya hidup atau lifestyle. Dan juga lingkungan atau environment. Ya, misalkan seperti sekarang ini ada pandemi, ada virus, atau mungkin lagi ada epidemi demam berdarah misalkan. Nah, itu bisa menyebabkan orang sakit. Nah, tapi saat ini semua orang harus tahu tentang faktor ketiga, yaitu genetik. Di mana ini bisa dibaca melalui profil DNA-nya. Nah, dengan mengetahui 3 faktor tadi, yaitu gaya hidup, lingkungan, dan genetik, maka kita bisa mencapai kesehatan yang optimal. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan potensi market di Indonesia? Nah, ini ada data menarik, teman-teman, bahwa AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada bulan Desember 2019 kemarin mengeluarkan data menarik, bahwa pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia itu berjumlah 17,85 juta jiwa. Nah, ini adalah jumlah orang-orang yang sadar akan resiko. Nah, teman-teman, dari angka ini saja, potensi market Indonesia untuk industri biomolekuler itu bisa mencapai nilai lebih dari 100 triliun. Bagaimana dengan orang-orang di luar itu yang belum memiliki asuransi jiwa? Kalau ada industri seperti ini dan belum terjamah di Indonesia, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari gerakan besar kami. Jika Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai cara dan proses bisnis dari Klik DNA, kami mengundang Anda untuk hadir di acara online training kami. Segera hubungi rekan Anda untuk mendapatkan ID meetingnya dan jangan lewatkan penawaran eksklusif ini. Sampai ketemu di online training.